Candi Sambisari adalah sebuah candi Hindu yang terletak di Desa Sambisari, Kecamatan Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1966 saat proses pemurnian sumur oleh petani di daerah tersebut. Dikutip dari beberapa sumber, Candi Sambisari ditemukan oleh Arjo Wiono yang mengolah tanah milik Karyo Inangun. Saat sedang melakukan pekerjaannya, Cangkul Arjo membentur batu berukir yang ternyata reruntuhan candi. Temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Kantor Cabang 1 Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional atau LP2N di Prambanan, yang melakukan ekskavasi pada September 1966. Ekskavasi kembali dilakukan pada 1975 hingga 1977 dan 1984 hingga 1985 untuk menggali semua reruntuhan candi yang tertimbun material vulkanik Gunung Merapi sedalam 6,5 meter. Dari hasil ekskavasi diketahui bahwa Candi Sambisari terdiri dari 1 candi induk dan 3 candi perwara atau pendamping. Di luar pagar keliling halaman pusat ditemukan teras dengan tangga naik di setiap sisinya. Setelah penggalian selesai, dilakukan pemugaran yang rampung pada 23 Maret 1987. Candi Sambisari merupakan candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno, tepatnya dari abad ke-9. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Rakai Garung dari dinasti Sanjaya. Raja Rakai Garung sendiri adalah Raja Kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya yang merupakan pengganti dari Rakai Warak yang berkuasa antara tahun 828 sampai 847. Pendapat ini didukung dengan ditemukannya lempengan emas berhuruf Jawa kuno yang diperkirakan pada abad ke-9. Lempengan tersebut bertuliskan Om Siwastana yang artinya hormat pembuatan tempat atau rumah bagi Dewa Siwa. Dari situ diketahui bahwa Candi Sambisari bercorak agama Hindu dan fungsinya sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Selanjutnya, pada tahun 1975 hingga 1977, para arkeolog berhasil menampakkan bangunan candi induk dan 3 buah candi perwara, dan keseluruhan bagian dari candi masih dalam kondisi aslinya. Candi induk menghadap ke arah barat berukuran 13,65 x 13,65 meter dan tinggi keseluruhannya 7,5 meter. Pada masa itu, agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara harmonis, tercermin dalam berbagai candi yang dibangun di sekitar wilayah tersebut, seperti Candi Prambanan atau Hindu dan Candi Borobudur atau Buddha. Kerajaan Mataram kuno mengalami pergantian penguasa dari dinasti Sailendra yang menganut Buddha Mahayana ke dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Meski demikian, sisa-sisa pengaruh Buddha tetap kuat di wilayah ini, yang dapat dilihat dari bangunan candi-candi Buddha yang masih bertahan, salah satunya adalah Candi Sojiwan. Nama Sojiwan diduga merujuk pada sosok seorang tokoh penting yang dihormati di masa lalu. Mungkin seorang biksu Buddha atau bangsawan yang memiliki peran besar dalam pengembangan agama Buddha di wilayah tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada sumber tertulis atau prasasti yang dapat menjelaskan secara pasti identitas orang yang dimaksud. Ada juga kemungkinan bahwa candi ini dibangun sebagai tanda penghormatan bagi seorang raja atau ratu yang memiliki hubungan erat dengan agama Buddha. Meskipun data mengenai tokoh Sojiwan sendiri belum ditemukan secara jelas, pendirian candi ini diperkirakan terkait dengan persembahan atau penghormatan kepada leluhur atau tokoh spiritual penting.
Tradisi membangun candi sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh yang telah wafat atau sebagai tempat peribadatan sangat lazim pada masa itu. Candi Sojiwan merupakan candi Buddha yang dibuktikan dari adanya stupa di bagian puncak candi dan berbagai relief yang menggambarkan kisah-kisah Jataka, yakni cerita kehidupan masa lalu Buddha. Jataka adalah kumpulan fabel dan cerita moral yang sering digunakan dalam ajaran Buddha sebagai alat untuk menyampaikan nilai-nilai kebajikan. Relief Jataka yang ada di Candi Sojiwan menceritakan berbagai kisah kehidupan Buddha sebelum mencapai pencerahan. Kisah-kisah ini seringkali berbentuk fabel yang mengajarkan nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, kejujuran, kebaikan hati, dan pengorbanan diri. Ini menjadi salah satu bukti bahwa candi ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sebagai media pembelajaran spiritual bagi umat Buddha pada masa itu. Sebagai candi Buddha, Candi Sojiwan berfungsi sebagai tempat pemujaan dan meditasi. Arsitekturnya yang megah dan penuh makna religius menunjukkan bahwa candi ini berperan penting dalam kegiatan keagamaan masyarakat pada masa itu. Selain itu, di dalam prasasti Kalasan juga disebutkan tentang pendirian tempat tinggal bagi para pendeta dengan menghibahkan desa Kalasan kepada para sangha. Di dalam prasasti tersebut, baik kuil Dewi Tara maupun asrama disebut sebagai wihara. Dilansir dari laman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyebutan asrama bagi para sangha dalam prasasti Kalasan ini diyakini sebagai bangunan Candi Sari yang berada 500 meter di sisi timur laut Candi Kalasan. Candi Kalasan didirikan dengan menggunakan bahan batu andesit, memiliki bangunan yang berbentuk menyerupai bujur sangkar dengan 4 pintu di 4 sisi candi dengan pintu di sebelah timur sebagai pintu utama. Di Candi Kalasan terdapat banyak sekali stupa, kurang lebih terdapat 52 stupa mengitari batur atau selasar candi. Di dalam ruang utama candi ini terdapat susunan batu bertingkat yang dahulu merupakan tempat meletakkan patung Dewi Tara yang terbuat dari perunggu diperkirakan setinggi sekitar 6 meter. Menempel pada dinding barat, di belakang susunan batu tersebut terdapat semacam altar pemujaan. Candi Kalasan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan candi lain di Indonesia, yaitu adanya sebuah batu berbentuk setengah lingkaran tepat di depan tangga sisi timur. Batu itu disebut moonstone atau batu bulan yang lazim terdapat pada kuil-kuil Buddha di India Selatan. Selain itu, Candi Kalasan juga memiliki pahatan ornamen yang dibuat dengan halus. Salah satu yang khas ini relief motif berupa ceplok bunga atau dedaunan. Salah satu yang menjadi keunikan dari Candi Kalasan, di mana relief dinding luar candi ini dihiasi dengan lapisan semen kuno bernama Vajralepa atau Vajralepa. Biasanya, semen yang berfungsi sebagai perekat menggunakan bahan kimia. Namun, semen kuno yang ditemukan di Candi Kalasan terbuat dari bahan alami. Semen kuno ini juga berfungsi untuk melindungi candi dari lumut atau jamur dan sebagai lapisan kedap air. Data mengenai situs Candi Abang tidak banyak diketahui. Catatan tertua tentang Candi Abang terdapat pada laporan ROD tahun 1915. Dalam ROD 1915 disebutkan bahwa di Candi Abang pernah ditemukan sebuah lingga dan arca Buddha. Lingga adalah lambang Dewa Siwa, dewa tertinggi dalam agama Hindu. Di situs Candi Abang juga pernah ditemukan sebuah prasasti pendek pada tahun 1932. Prasasti tersebut berisi tentang pertanggalan dengan angka tahun 794 Saka atau 872 Masehi. Namun pertanggalan tersebut belum dapat dipakai sebagai pertanggalan tahun pendirian Candi Abang.
Data arkeologis lain diperoleh dari hasil test pit atau ekskavasi, yaitu ditemukannya sisa-sisa struktur bangunan candi yang dibuat dari bahan batu bata. Terungkap juga bahwa Candi Abang terdiri dari satu bangunan dengan satu halaman yang diperkirakan berukuran panjang 65 meter dan lebar 64 meter. Namun, hasil penelitian melalui tes pit tersebut belum dapat mengungkapkan banyak tentang Candi Abang ini, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Beberapa kegiatan ekskavasi penyelamatan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada rentan tahun 2017 hingga 2018 menunjukkan perkiraan bentuk dan denah luasan bangunan. Bangunan Candi Abang berbentuk stupa. Hal ini memperkuat interpretasi bahwa Candi Abang adalah tempat ibadah bagi umat Buddha pada masa Mataram kuno. Di depan Candi Induk, ada 3 candi perwara yang menghadap timur. Di dalam bilik Candi Perwara Selatan, yang berukuran 5,19 x 5,17 meter dan tinggi 6,5 meter, yang di dalam biliknya terdapat arca nadi dan padmasana. Candi Perwara Utara berdimensi 5,11 x 5,11 meter dengan tinggi 6,3 meter, yang di dalam biliknya terdapat sumuran. Selain Candi Induk dan Candi Perwara, berikut ini bangunan-bangunan dalam kompleks Candi Ijo yang terletak pada masing-masing teras. Teras ke-10 tidak ditemukan adanya bangunan. Teras ke-9 terdapat sisa-sisa batur bangunan yang menghadap ke timur. Teras ke-8 terdapat 3 buah candi, 4 buah batur bangunan, dan 2 buah prasasti batu. Teras ke-7 tidak ditemukan adanya bangunan. Teras ke-6 tidak ditemukan adanya bangunan. Teras ke-5 terdapat 1 buah candi dan 2 buah batur. Teras ke-4 terdapat 1 buah candi. Teras ke-3 tidak ditemukan adanya bangunan. Teras ke-2 tidak ditemukan adanya bangunan. Dan teras pertama terdapat 1 buah candi. Penelitian dan pelestarian Candi Ijo mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Dinas Purbakala pada 1958. Pemugaran Candi Ijo dimulai dengan sasaran Candi Induk yang selesai dilakukan pada 1997 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada 1998, penelitian Candi Ijo kemudian difokuskan pada 3 buah candi perwara. Pemugaran lanjutan kemudian dilakukan pada tahun 2000 hingga tahun 2003. Upaya pelestarian Candi Ijo terus dilanjutkan dengan memugar pagar teras 11 pada 2005 sampai dengan 2009. Hingga sekarang, pemugaran beberapa struktur di kompleks Candi Ijo terus dilakukan mengingat masih banyaknya temuan struktur yang masih dalam kondisi utuh. Pendiri Candi Barong dan asal-usulnya tidak diketahui secara pasti, karena belum ditemukan sumber yang cukup otentik. Hanya saja dalam prasasti Ratu Boko yang berangkat tahun 856, diceritakan tentang seorang raja bernama Sri Kumbaja atau Sri Kalasobawa yang membangun 3 lingga. Diduga bangunan yang dimaksud adalah Candi Barong. Sumber lain didapat dari prasasti Pereng yang berangkat tahun 863. Dalam prasasti tersebut tertulis bahwa pada 784 Saka atau 860 Masehi, Rakai Walaingpu Kumbayoni menganugerahkan sawah dan 2 bukit di Tambahurang untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci Siwa bernama Badraloka. Para ahli berpendapat bahwa Sri Kumbaja atau Sri Kalasobawa adalah Pu Kumbayani adalah orang yang sama. Dan bangunan Badraloka yang dimaksud adalah Candi Barong. Pernyataan dari 2 prasasti tersebut didukung oleh penelitian dari para arkeolog yang menyatakan bahwa candi ini dibangun pada sekitar abad ke-9 atau abad ke-10. Tata letak Candi Barong berteras roboh ke belakang membujur arah timur barat
dan bangunan utamanya berada di bagian paling tinggi. Tata letak candi dari masa klasik Jawa Tengah pada umumnya mempunyai tata letak memusat, yaitu bangunan utama berada di tengah kompleks. Namun pada Candi Barong bagian inti berada di belakang. Selain itu, langgam atau gaya profil bangunan lebih sederhana, sedangkan ornamen yang menghias bangunan tidak rumit. Bangunan inti yang berada di teras 1 terdiri atas 2 buah bangunan candi yang berukuran 8,18 kali 8,18 meter, tinggi 9,5 meter menghadap ke barat, berjajar dari arah utara Candi 1 hingga selatan Candi 2. Kedua candi ini tidak mempunyai bilik, meskipun bangunan tengah Candi Berongga hanya mempunyai relung yang di ambang atasnya berhias skala di keempat sisi dindingnya. Seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Barong juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap candi. Pada waktu dilakukan pembongkaran dalam rangka pemugaran, di bawah Candi 1 terdapat 9 kotak bujur sangkar dengan kotak paling besar berada di tengah. Ukuran keseluruhan 3 x 3 meter, kotak tengah 1,5 x 1,5 meter, kotak-kotak lainnya berukuran 1 x 1 meter. Kesembilan kotak tersebut berbentuk seperti wadah peripih yang terpahatkan langsung pada tanah asli bukit tersebut. Kotak yang berada di tengah merupakan pusat kedudukan dan tempat terpusatnya potensi gaib yang menguasai alam semesta. Sedangkan 8 kotak lainnya merupakan penjelmaan dewa mata angin. Hal semacam itu tidak dijumpai pada Candi 2. Di sebelah barat kedua bangunan inti terdapat gapura masuk berbentuk padu raksa atau bentuk seperti bangunan candi tetapi berlubang di tengah sebagai jalan masuk. Bila dilihat dari segi arsitektur dan konstruksi bangunan Candi Barong, sangat jelas bahwa latar belakang keagamaannya adalah Hindu. Tetapi fokus pemujaannya kepada Dewa Wisnu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan arca lepas, yaitu arca Dewa Wisnu dan istrinya Dewi Sri. Temuan lepas lainnya berupa arca yang belum selesai dikerjakan atau unfinished. Kotak peripih, mangkuk, guci keramik, mata kapak, dan sendok. Kondisi lingkungan di sekitar Candi Barong yang berkapur mengakibatkan tanah di sekitarnya tandus dan kering. Di sisi lain, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian bertani. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem tada hujan guna memenuhi kebutuhan air dalam pertanian. Hal tersebut tentunya terkait dengan kehidupan masyarakat pendukungnya pada waktu itu. Dengan kondisi lingkungan yang tandus, sementara masyarakatnya sangat tergantung pada hasil pertanian sebagai sumber mata pencahariannya, maka mereka memilih Dewa Wisnu dan Dewi Sri sebagai dewa yang dipuja. Dalam mitologi India, Dewa Wisnu merupakan dewa pemeliharaan dan penyelamat dunia. Salah satu arca Wisnu yang ditemukan di candi ini duduk dalam sikap Paryakasana, sikap tangannya Varamudra, yaitu sikap tangan memberi anugerah. Sedangkan Dewi Sri, yang merupakan salah satu sakti Dewa Wisnu, dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini. Dengan demikian, melalui pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri, diharapkan mendatangkan berkah kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Candi Barong memiliki sejumlah keistimewaan antara lain, tata letak Candi Barong menunjukkan adanya kontinuitas dengan tradisi masa prasejarah, khususnya masa Megatilikum atau periode batu besar. Hal ini ditunjukkan dengan pola pembagian halaman ke belakang dengan ketinggian teras berbeda dan kedudukan bangunan inti terletak pada batur yang tertinggi. Candi Barong dibangun secara bertahap. Kondisi ini terlihat jelas pada sobat semen bangunan inti, khususnya di sisi selatan. Pembangunan secara bertahap ini tetapi tetap menyatu, menunjukkan adanya kontinuitas dan pengembangan misi dalam memfungsikan Candi Barong pada masa itu. Titik pusat atau Brahmastana halaman menjadi satu dengan titik pusat bangunan candi. Hal tersebut sangat langka terjadi karena Brahmastana merupakan suatu hal yang suci sehingga sebisa mungkin terbebas dari bangunan untuk memelihara kesuciannya.
Konstruksi bangunannya didirikan pada sebuah bedrock atau batu cadas sebagai alasnya. Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur dengan ketinggian 119 mdpl. Hiasan kala dipahatkan dengan sangat halus. Tidak seperti hiasan kala pada umumnya yang tampak garang dan menyeramkan. Hiasan kala di Candi Barong tanpa agak senyum. Candi Barong mulai ditangani secara intensif sejak tahun 1979 atau kegiatan prapemugaran. Kemudian dilanjutkan dengan studi teknis pada tahun 1985. Baru pada tahun 1987 mulai dipugar. Pemugaran baru selesai pada tahun 1999. Untuk selanjutnya, candi ini dimanfaatkan sebagai salah satu aset wisata untuk daerah istimewa Yogyakarta. Candi Banyunibo dibangun di dataran yang dikelilingi oleh perbukitan di sebelah utara, timur, dan selatan. Dibangun pada abad ke-9 Masehi, Candi Buddha ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Nama Banyunibo mengandung makna air jatuh menetes dalam bahasa Jawa. Meskipun tidak ada tanda-tanda tetesan air ataupun sumber air di sekitar bangunan candi tersebut. Candi ini ditemukan pada 1940-an dengan kondisi runtuh di dalam tanah. Penelitian pun segera dilakukan setelahnya. Dari hasil penelitian terhadap reruntuhan yang ada, penelitian memperkirakan bahwa candi ini dulunya memiliki satu candi utama dan candi perwara atau pendamping. Pada 1943, candi ini dipugar untuk pertama kalinya. Namun, kondisi candi perwara yang telah hancur tidak dapat dipugar. Pemugaran kedua kemudian dilakukan pada 1976 yang selesai pada 1978. Candi Induk Banyunibo menghadap ke arah barat. Pada bagian kiri dan kanan tangga terdapat pipi tangga yang terdapat pahatan tokoh-tokoh yang belum dapat diketahui identitasnya. Pada bagian ambang pintu masuk, terdapat hiasan kala Makara, sedangkan pada bagian ujung pipi tangga, terdapat hiasan Makara yang berakhir dengan relief seekor singa. Tubuh candi berbentuk tambun, dan pada bagian dinding penampil sebelah selatan terdapat relief seorang wanita yang dikerumuni anak-anak. Sedangkan relief di dinding utara menggambarkan seorang pria dalam posisi duduk. Candi Banyunibo mempunyai ukuran 15,325 x 14,25 meter dengan tinggi 14,25 meter. Tinggi kaki candi adalah 2,5 meter. Masing-masing sudut candi terdapat jaladwara yang berfungsi sebagai saluran air hujan. Kaki Candi Banyunibo pada masing-masing sisinya dibagi menjadi beberapa bidang atau panel yang berisi hiasan berupa tumbuh-tumbuhan yang keluar dari pot-pot bunga yang berbentuk seperti sandaran lampu duduk, pinggan, buah wortel, dan siput yang dianggap sebagai lambang kehidupan atau kesuburan. Di atas kaki candi terdapat selasar tanpa pagar langkan yang berfungsi sebagai jalan untuk mengelilingi candi. Kedua relief tersebut menggambarkan Hariti, Dewi Kesuburan dalam agama Buddha, dan Vaisravana atau suaminya. Di sisi dalam dan luar terdapat relief tokoh Kiwera. Di dalam tubuh candi terdapat bilik yang berukuran 6,875 x 4,5 meter. Bagian dinding candi terdapat jendela-jendela yang di atas dengan pilaster. Atap Candi Banyunibo bagian bawah berbentuk daun, bunga padma atau ganta yang di atasnya diletakkan puncak atap berbentuk stupa terdiri dari prasada, harmika, dan yasti. Hal tersebut menunjukkan Candi Banyunibo berlatar belakang agama Buddha. Pada bagian dinding penampil sebelah selatan, dipahatkan relief seorang tokoh wanita yang disebut sebagai Dewi Hariti. Relief tersebut menggambarkan anak-anak yang memanjat pada sebatang pohon dan Dewi Hariti yang dikerumuni anak-anak.
Dewi Hariti dalam agama Buddha dianggap sebagai manifestasi dari Dewi Kesuburan. Ada juga yang menganggap sebagai Dewi Ibu dan Dewi Kekayaan. Dewi ini umumnya digambarkan sebagai figur Dewi dengan alat genetial yang menonjol dan selalu disertai oleh anak-anak pengikutnya. Dikutip dari beberapa sumber, Candi Ratu Boko terletak sekitar 3 km di selatan Prambanan. Lebih tepatnya di atas bukit yang tingginya sekitar 195,97 meter di atas permukaan laut. Meskipun sering disebut sebagai candi, Ratu Boko sebenarnya adalah sisa-sisa sebuah istana yang dikenal sebagai Keraton Ratu Boko. Candi Ratu Boko secara administratif berada di dua padukuhan, yakni Dusun Dawung di Desa Bokoharjo dan Dusun Sumberwatu di Desa Sambirejo yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut legenda, tempat ini dulunya adalah istana milik Ratu Boko, ayah dari Roro Jonggrang. Istana ini dibangun pada abad ke-8 Masehi oleh dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Namun, kemudian dikuasai oleh Raja-Raja Hindu Mataram. Ratu Boko memiliki sejarah yang kaya dengan ditemukan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Abaya Giri Wihara yang berasal dari tahun 792 Masehi yang berasal dari tahun 792 Masehi. Prasasti ini menunjukkan bahwa Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Pada prasasti tersebut, tertulis dengan huruf Pranagari yang umum digunakan dalam prasasti Buddha. Nama Raja Teja Purnama Panangkarana juga disebutkan yang merupakan nama lain dari Rakai Panangkaran. Ia memerintahkan pembangunan Abaya Giri Wihara yang berarti sebuah biara yang dibangun di atas Bukit Kedamaian. Selama masa pemerintahan Rakai Walaingpu Kumbayoni antara 898 hingga 908 Masehi, Abaya Giri Wihara berganti nama menjadi Keraton Walaing. Peralihan ini mencerminkan perubahan pengaruh dari Buddha ke Hindu yang terjadi di kawasan tersebut. Ratu Boko pun menjadi simbol pencampuran budaya yang kaya dengan referensi dari kedua agama tersebut yang terlihat di struktur dan arsitekturnya. Ratu Boko hingga kini menarik perhatian banyak pengunjung karena sejarah dan keindahannya. Meskipun bukan candi dalam arti sebenarnya, kompleks ini tetap menyimpan nilai sejarah yang penting bagi kebudayaan Indonesia, mencerminkan warisan dua agama besar yang pernah mempengaruhi tanah Jawa. Nama Ratu Boko diduga kuat berasal dari urban legend masyarakat setempat. Dalam tradisi Jawa, istilah ratu tidak hanya dipakai untuk sosok pemimpin perempuan, tapi juga untuk pemimpin laki-laki atau persamaan kata dari raja. Menurut cerita rakyat, Ratu Boko adalah ayah dari Roro Jonggrang. Roro Jonggrang inilah yang juga menjadi sosok utama dalam legenda asal-usul Candi Prambanan atau Candi Sewu. Roro Jonggrang inilah yang juga menjadi sosok utama dalam legenda asal-usul Candi Prambanan atau Candi Sewu bersama seorang pangeran bernama Bandung Bondowoso. Penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog dari Eropa menyimpulkan bahwa situs Ratu Boko terakhir kali digunakan sebagai istana sekaligus benteng pertahanan, meskipun pada awalnya adalah kompleks keagamaan. Situs Ratu Boko adalah satu-satunya pemukiman klasik terbesar yang ditemukan di Jawa. Keberadaannya memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan budaya masa lalu. Artefak yang ditemukan di sini menunjukkan bahwa kompleks ini pernah menjadi pusat kehidupan masyarakat pada masa klasik.
Kompleks candi ini terletak di lereng bukit, memberikan pengunjung pemandangan alam yang mempesona. Dari sini, kita bisa melihat panorama yang luas, terutama saat matahari terbit dan terbenam. Keindahan alam ini membuatnya menjadi lokasi yang ideal untuk berfoto dan menikmati suasana. Struktur bangunan Candi Ratu Boko terdiri dari beberapa struktur bangunan yang kompleks, termasuk bangunan-bangunan yang mencirikan sebuah keraton seperti gerbang masuk hingga pendopo dan keputren. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Bangunan-bangunan berada di tempat yang cukup tinggi, yang kemudian dibagi menjadi gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam ukurannya lebih besar merupakan gerbang utama atau gerbang-gerbang. Gerbang utama terdiri dari 5 gapura paduraksa yang sejajar dengan gerbang luar. Di gapura ini terdapat bangunan 2 gapura pengampit di setiap sisi. Adapun 3 dari 5 gapura itu kemudian terdapat tangga yang dilengkapi dengan pipi tangga dengan hiasan ukel atau gelung di pangkal dan kepala raksasa di puncak pipi tangga. Dinding luar pipi tangga juga dihiasi dengan pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Candi Batu Kapur terletak sekitar 45 ke arah timur laut dari gerbang pertama. Terdapat pondasi berukuran 5 x 5 meter persegi yang dibangun dari batu.